kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan bersama Engkau. Engkau yang melawat, menjamah. Engkau yang hadir di tempat dimanapun kami menyembah Engkau. Kami mau dengar firman-Mu. Berkatilah pemberitaan firman-Mu ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Malam ini saya akan berbicara tentang lakukan ini pasti menang. Sekali lagi, lakukan ini pasti menang. Mari kita lihat di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-9. Apa yang kita mesti lakukan sehingga kita pasti menang? Di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Perhatikan, karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin menang, lakukan ini. Lakukan ini pasti menang. Apa? Yaitu memuji Tuhan sepanjang hari. Dan apa alasan kita memuji Tuhan? Karena Allah. Dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Jadi lihat, Allah lah alasan satu-satunya kita menyanyi, memberikan pujian sepanjang hari, dan memberikan syukur kepada Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, di mana hati kita hari-hari ini berada? Kepada siapa hati kita tertuju? Apakah firman Tuhan di dalam kitab Matius yang Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku? Apakah kita sekedar menjadi orang Kristen agamawi, masih beribadah, masih menyembah memuji Tuhan, tapi hati kita jauh daripada Tuhan? Waktu kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari kemenangan. Waktu kita hanya memuji Tuhan dengan bibir kita, dengan mulut kita saja, maka kita sedang jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kemana hati kita tertuju hari-hari ini. Ayat 21 berkata, seandainya kami melupakan nama Allah kami. Lihat, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadakan tangan kami kepada Allah lain, maka Allah tidak akan, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu di mana hati kita tertuju pada hari-hari ini. Tuhan tahu di mana cinta kita terarah pada hari-hari ini. Alkitab berkata, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadakan tangan kami kepada Allah lain, Tuhan tahu. Mungkin mulut kita masih memuji Tuhan, mungkin tubuh fisik kita masih datang ke gereja, masih beribadah, tapi tidak dengan segenap hati kita. Hanya sekadar formalitas, kewajiban agama Kristen, sekedar rutinitas kegiatan agamawi kita. Karena rasanya nggak lengkap kalau kita tidak datang ke gereja, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat 9 tadi berkata, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian. Artinya bukan karena agama kita memuji Tuhan, bukan karena kewajiban kita memuji Tuhan, tapi karena Allah. Bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Pujian kita bagi Tuhan.
bukan bagi berkat-berkat Tuhan, bukan bagi mujizat-mujizat Tuhan, bukan bagi kesembuhan, bukan bagi utang kita terbayar, bukan bagi bisnis kita breakthrough, bukan. Tapi bagi Tuhan. Bukan supaya orang lihat kita memuji Tuhan, bukan supaya hati kita sejahtera, plong, karena saya orang Kristen, oh saya sudah memuji Tuhan. Bukan. Tapi bagi Tuhan kita mengucap syukur. Dan inilah rahasianya yang membuat kita menang. Di ayat yang kedua, di ayat yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Ayat 8, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Jadi nyanyian dari Bani Korah ini menyatakan kepada orang Israel bahwa bukan panah mereka yang membuat mereka menang, bukan pedang mereka yang memberikan mereka kemenangan. Karena itu dia katakan, jangan percaya kepada panah. Bukan pedang yang memberi kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan. Artinya bukan talenta, bukan bakat, bukan kemampuanmu, bukan tenagamu, bukan otakmu yang engkau harus percayai. Karena bukan itu yang memberi engkau kemenangan. Bukan ijazah, bukan titelmu, bahkan bukan karirmu, bukan profesimu yang memberi engkau kemenangan. Di ayat 4, siapa yang memberi kita kemenangan? Sebab bukan dengan pedang mereka mendudukkan negeri. Ini waktu orang Israel masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Alkitab berkata, bukan dengan pedang mereka menduduki negeri. Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu, lenganmu, dan cahaya wajahmu. Saudara, Alkitab berkata di Mazmur 20, tangan kanan Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang diurapinya. Di dalam ayat yang keempat di sini dikatakan, cahaya wajahmu yang memberi kita kemenangan. Saudara, cahaya wajah Tuhan ini bicara tentang apa? Hadirat Tuhan. Jadi di hadirat Tuhanlah kita bisa mendapatkan kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu memuji Tuhan dan hadirat Tuhan sangat berhubungan erat. Waktu kita memuji Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan, waktu kita datang menyembah Tuhan, maka wajah Tuhan tertuju kepada kita. Dan Tuhan berkenan. Tuhan berkenan dengan orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Waktu Tuhan berkenan, maka Tuhan memberi kita kemenangan. Di ayat yang kelima, saya suka ayat yang kelima dan ayat keenam ini. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Saudara, siapa yang memerintahkan kemenangan bagi kita? Allah kita, Raja kita. Kalau Dia tidak perintahkan kemenangan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sia-sia kita berusaha, sia-sia kita bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, sia-sia. Ayat 6, dengan Engkaulah kami menundukkan para lawan kami. Artinya bersama Tuhan kita mengalahkan musuh-musuh kita. Bersama Tuhan kita meraih kemenangan-kemenangan kita. Kita tidak hanya membiarkan Tuhan bekerja, tidak. Kita lakukan bagian kita. Kita bekerja. Bagaimana caranya?
Kita pergi ke pekerjaan, kita pergi ke bisnis, ke usaha, kita lakukan apapun. Tetapi ketika kita melakukan itu dengan mendahului hidup yang selalu menyembah, yang selalu bersyukur, yang selalu berdoa kepada Tuhan, maka itu artinya kita berkolaborasi bersama Tuhan. Kita bekerja bersama Tuhan. Makanya dengan Allah, dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Bagian lain firman Tuhan Mazmur berkata, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kemudian selanjutnya, dengan nama-Mu lah kami menginjak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Dengan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya Daud waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia berkata, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Kita mendatangi musuh kita dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mendatangi bisnis kita dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita datang ke kantor kita dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita datang ke pekerjaan kita dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan, kita datang dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya panggil nama Tuhan waktu menghadapi musuh. Jangan hanya panggil nama Tuhan karena saudara butuh diberkati. Setiap hari, setialah memanggil nama Tuhan. Setiap hari, setialah bersyukur kepada Tuhan. Itu berarti setialah menyembah Tuhan. Waktu Tuhan lihat kita menyembah Tuhan dengan tulus, bukan untuk berkatnya, tapi karena nama Tuhan, karena Dia Tuhan, kemenangan akan datang kepada kita. Sehingga waktu kita memanggil nama Tuhan di rumah kita, memanggil nama Tuhan di kantor kita, memanggil nama Tuhan di masalah kita, memanggil nama Tuhan di penyakit kita, maka nama Tuhan itu akan memberikan kita kemenangan. Kenapa? Karena kita tidak hanya panggil nama Tuhan waktu kita butuh, tapi nama Tuhan itu sudah melekat kepada kita setiap hari, setiap saat. Penuhi hidup kita dengan memanggil nama Tuhan. Di tengah kerja sekalipun, menyembah Dia. Paulus berkata, berdoalah senantiasa. Di dalam roh kita bisa menyembah Tuhan. Sambil Bapak Ibu sudah bekerja, Bapak Ibu sudah bisa menyembah di dalam roh, bisa memuji Tuhan di dalam roh. Disitulah rahasia kemenangan kita. Waktu kita lakukan ini, kita pasti menang.